Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati guru-guru kita semuanya dimanapun beliau berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya, selalu memberikan kasih sayangnya kepada beliau, dan semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, amin ya Allah. Yang saya muliakan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga juga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang saya muliakan, hadirin dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi masih dalam keadaan sehat walafiat karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kajian kitab Aqidatul Awam, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini di sini yuk bersama kita melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang sifat Allah. Pada kesempatan kali ini pertemuan kedua tentang sifat Allah ya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, mundrad iradah, ilmu hayat, sama' basar kalam, qadiran muridan, aliman hayan sami'an, basiran mutakalliman. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sifat Allah dibagi menjadi 4. Kenapa ada pembagian seperti ini? Karena syaratul uluhiyah, syarat ketika kita membahas ketuhanan, karena di dunia ini mohon maaf ada beberapa agama. Syaratul uluhiyah kita yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Dalam hal ini bahwa sifat Allah itu ada yang namanya wujud. Wujud itu ketika kita semuanya memaknakan di dunia, maka itu tak ada. Apakah Allah seperti A, B, C? Itu tidak bisa. Karena apa? Karena akal kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita diberi oleh Allah. Jasad kita, roh kita diberi oleh Allah. Maka dari itu, Sang Khalik itu adalah sesuatu yang harus kita benar-benar imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya yang pertama adalah wujud. Kemudian bagian kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Ini sifat salbiyah Allah, yaitu untuk meniadakan yang tidak mungkin bagi Allah. Contoh baqa, kekal Allah itu dari dulu, dari zaman dimana kita tak ada, itu Allah sudah ada. Di dunia ini tidak ada yang baqa, tidak ada yang kekal. Apalagi sebuah, katakan untuk diri kita sendiri ya, status jabatan, status pekerjaan, itu hanya sementara. Bahkan fisik kita, bangunan yang ada di dunia, ini sifatnya tak mungkin kekal, yaitu baqa. Nah, sifat yang ketiga, sifat ma'ani, adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
niki diperumpamakan seperti sifat yang dimiliki manusia, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basur, dan kalam. Yaitu bahwa Allah pun berbicara, kalam. Tapi berbicaranya Allah tak memakai bahasa seperti kita. Berbicaranya Allah kita tak tahu. Apakah Indonesia, apakah Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kita tak tahu. Karena inilah kekuasaan Allah yang membedakan Allah dengan makhluknya. Namun perbedaan itu adalah karunia Allah dan kita hanya seberapa gelindir Allah menciptakan kita. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya yang keempat adalah pembagian sifat Allah, sifat ma'nawiyah, sifat yang mulazimah menjadi akibat dari sifat ma'ani. Yaitu sifat ini adalah sifat yang dimana perumpamaan seperti tadi, sifat ma'ani adalah kita ditimbulkan sebagai manusia, ada yang bisa berbicara, ada yang bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Sifat ma'nawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Inilah sifat ma'nawiyah. Dan itu sifat yang kita semuanya miliki. Semoga dengan karunia yang Allah berikan kepada kita bisa memanfaatkan jasad ruh kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan, semoga ya sifat Allah ini kita pelajari bahwa sesuatu itu adalah milik Allah. Sifat yang kita miliki hanya seberapa sifat dari akibat yang Allah berikan. Ya. Pada umumnya kita bisa melihat, pada umumnya kita bisa mendengarkan, dan lain sebagainya. Itulah sifat ma'nawiyah Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Hadirin yang saya muliakan. Semoga dengan sifat-sifat tersebut dan semoga dengan pertemuan yang setidaknya kita bersama belajar, dan hakikatnya saya belajar untuk diri saya sendiri, namun ketika ada akibat yang ditimbulkan, apalagi akibat sebuah kebaikan, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan kedua tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari pembelajaran sifat Allah ini, dan semoga kita semuanya bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Diri saya akan ditutup sebuah salam. Marilah jawab salam tersebut dengan penuh khidmat. Semoga menjadikan doa di antara kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.